Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah kuliah subuh Masjid Pondok Al-Qur'an yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita bersyukur kepada Allah. Kita ucapkan rasa syukur kita ini dengan bersama-sama pada tahmid alhamdulillahirabbil alamin. 27 hari sudah kita lewati bulan Ramadan. Sekarang memasuki hari ke-28. Tentu selama 27 hari ini kita semuanya sudah mendapat banyak pelajaran, banyak ilmu, banyak pengalaman yang kita dapati dari ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan yang kita cintai ini. Kita sudah merasakan bagaimana jerih payahnya, bagaimana susahnya, dan bagaimana nikmatnya melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Jadi ibadah puasa itu di samping ada susahnya, ada sulitnya, ada penderitaannya, tapi juga ada kenikmatannya. Ada bahagianya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'indal fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbih." Maksudnya demikian, orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa itu mempunyai dua kesenangan. Kesenangan itu didapat oleh orang yang berpuasa
dia di dunia ini dan besok di akhirat. Yang pertama, orang yang berpuasa itu setelah menahan lapar dari pagi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, itu berat, menahan lapar. Orang yang puasa itu menahan haus dari terbitnya fajar sampai terbenam matahari, itu juga berat. Orang yang berpuasa itu juga beraktivitas. Bagi yang petani, dia beraktivitas di sawah, dia berjemur sinar matahari. Bagi yang tukang bangunan, tukang batu, bekerja keras membuat fondasi, membuat rumah di bawah terik sinar matahari. Bagi yang bekerja di pasar, dia beraktivitas di pasar, dia juga sama menahan lapar, menahan haus. Bagi pekerja-pekerja berat juga begitu, merasakan bagaimana rasanya orang yang sedang kehausan, bagaimana rasanya orang yang sedang kelaparan, merasakan ini. Bagi orang umum, puasa itu sangat berat, sangat berat. Maka kebanyakan orang tidak mau berpuasa, sholat, puasa catatannya tidak kuat, karena berat. Nah, bagi orang yang mau menahan lapar, menahan dahaga, karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mendapatkan kebahagiaan pertama, yaitu ketika dia berbuka. Apa? Ketika dia berbuka, mendengar azan maghrib, kemudian langsung membatalkan puasa itu dengan kurma atau dengan air atau dengan kolak atau apa saja. Pertama kali meneguh air, meskipun itu air putih, tidak ada campuran es, tidak ada campuran gula, air putih saja, meneguh air. Bismillahirrahmanirrahim. Terus minum seteguh air dulu. Rasanya air putih itu seperti air Coca-Cola. Air Sprite segar, apa? Segar. Oh, senang. Dan itu tidak dinikmati oleh orang yang tidak berpuasa. Meskipun ikut buka bersama, kalau tidak puasa, dia tidak merasa bahagia. Itu perasaannya. Nah, kemudian ketika akhir bulan Ramadan dinamakan tanggal 1 Syawal, itu namanya Idul Fitri. Apa? Idul Fitri, hari raya berbuka maksudnya. Tanggal 1 Syawal itu dibolehkan minum, dibolehkan makan dan lain-lainnya. Yang waktu bulan Ramadan itu diharamkan di siang hari. Apa? Diharamkan di siang hari. Tapi 1 Syawal itu adalah diperbolehkan, bahkan kalau berpuasa dosa, dosa, malah tidak
menjumpai Idul Fitri, bisa bahagia, bisa gembira, meskipun dia tidak punya pakaian yang baru, tidak punya barang-barang yang serba mewah, tapi bisa melaksanakan takbiran, bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, bertemu dengan hadir orang bahagia yang luar biasa. Itu tidak dinikmati rasa bahagia itu oleh orang yang tidak berpuasa. Ini kata Nabi ini betul 100%. Betul 100%. Gak akan merasakan kebahagiaan waktu berbuka puasa di maghrib bagi orang yang tidak berpuasa, meskipun dia akan berbuka bersama. Gak akan merasa bahagia orang yang tidak berpuasa ketika di satu Syawal sholat Idul Fitri. Ini hanya dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa karena taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kebahagiaan pertama. Ya, yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang saat ini sedang bersusah payah, sedang mengalami ujian, sedang dicoba ketahanan mentalnya, ketahanan fisiknya, ketahanan hatinya dengan menjalankan ibadah puasa, dia akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bisa bertemu dengan Tuhannya, dengan Rabb-Nya di surga. Dan itu tidak akan dinikmati oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Gak akan ketemu sama Allah, gak akan tinggal di surga orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah berupa puasa di bulan Ramadan. Ini sudah tanggal 28. Berarti ini sudah kita menjemput hari kebahagiaan, menjemput datangnya kebahagiaan. Sekarang sudah ada yang nyicil kita Pak, mulai merasa bahagia Pak. 2 hari lagi hari ini sama besok masih puasa, tinggal goalnya. Justru tinggal finish, tinggal dikit. Puasanya harus lebih semangat, ibadahnya harus lebih semangat, baca Qurannya harus lebih semangat, sholat-sholatnya harus lebih semangat. Karena tinggal dikit lagi. Apa? Tinggal dikit lagi. Nanti kalau sudah 1 Syawal, kita bisa menjumpai Idul Fitri. Betapa bahagianya, betapa senangnya, betapa gembiranya, betapa riangnya kita semuanya yang saat ini sedang berprihatin, sedang berprihatin. Nah, kita berpuasa ini, kita dilatih kesabaran kita ini. Kata pepatah begini, ya, as-sabru kasibri murrun fi maraqati lakin awaibu ahla minal asal. Apa tadi? As-sabru
atau buat kaos hidup seperti rasanya itu seperti antawali kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawa itu brokoli, brokoli. Orang ketika minum jamu yang diseduh atau yang direbus, di situ ada akar-akaran, ada daun-daunan, dan di situ juga ada empon-emponnya, juga ada brokolinya. Bagaimana rasanya? Pahit, apa? Pahit. Orang yang sabar itu pahit, berat. Sebagaimana kita minum jamu yang pahit itu beda dengan kita minum sirup atau es. Wah, kalau minum sirup atau es langsung tenggorokan nanti terbuka, ya. Sudah baunya sedap, manis, bau ramus lah, lezatnya bukan. Tapi kalau minum jamu baru juga bau jamunya, udah langsung yang-yangan, wah, yang-yangan katanya di sini. Tapi lakin awatibuhu ahla minal masa. Orang yang minum jamu itu meskipun di lidah pahit, di mulut pahit, badannya akan sehat, badannya akan segar, badannya akan kuat. Itu akibatnya ahlaminal masa. Dia tidak ngantukan sampai kuliah subuh, ngantukan ada yang itu nggak sehat, darah-darahnya tidak lancar. Tapi karena minum jamu, meskipun pahit di lidah, pahit di mulut, di badan sehat, segar. Tapi coba, boleh dicoba kamu minum es campur 2 gelas saja, yang manis sekali, sudah bukan main, kerongkonya kering bukan main, ketika buka puasa langsung minum 2 gelas bahkan begitu es campur. Wah, saat itu segar. Tapi yang kebanyakan es campur, apa jadinya? Tenggorokannya serak, sesak, gitu. Tidak sehat. Kebanyakan gula jadi sakit diabetes. Tuh. Nah, orang puasa itu gitu. Bukan sekedar nahan perut saja, keroncongan gitu. Apalagi lupa sahur. Lupa sahur. Bangun sudah jam berapa? 15:04. Lupa sahur. Tapi kalau dia orang beriman, benar-benar iman, ya, dia akan tetap berpuasa. Karena dia taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lupa sahur itu tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Yang bisa dijadikan alasan orang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa itu pertama karena sakit. Apa? Sakit yang parah, yang membahayakan dirinya kalau dia memaksa berpuasa. Yang kedua, kalau dia bepergian jauh karena masyaqqah atau kesulitan, boleh. Tapi di hari lain harus mengganti. Kalau lupa nggak sahur nggak bisa dijadikan alasan untuk tidak berpuasa. Jadi misalkan anak sholat nggak sholat ya saya tak sahur dulu. Oh, la juz bukan ini, bukan ini. Terus saja.
itu dia akan merasakan kenikmatan yang lebih manis daripada madu. Siapa tahu yang gak doyan madu? Yo, siapa katakan yang gak doyan madu? Hampir tidak ada. Karena madu itu manis. Madu itu mengandung kalori. Madu itu mengandung gizi. Madu itu mengandung nutrisi. Di lidah juga panas. Tapi siapa yang mau makan antamali kembali? Karena apa? Pahit, tapi benar-benar manis dan sehat. Berikutnya, kun haliman idza bulita bi khairin wa saburan idza atatka musibah. Kun haliman, jadilah kamu orang yang lembut, jadilah kamu orang yang santun, jadilah kamu orang yang ramah. Idza bulita bi khairin, kalau kamu sedang ditimpa suatu saat yang menyebabkan kamu marah. Coba saja, kamu itu gak punya salah apa-apa, gak pernah berbuat serong atau ada orang berbuat jahat. Tentu kita punya rasa ingin marah. Apa ingin marah? Ada orang dibully oleh temannya. Dibully itu apa? Direndahkan, dia pasti akan marah. Bahkan bisa membalas dengan kemarahan. Ketika kita seperti itu dan dalam keadaan puasa, kita diminta untuk sabar. Apa? Sabar. Karena kita sedang diuji. Puasa itu ujian, bukan hanya ujian fisik, tapi juga ujian keimanan. Ujian keimanan. Maka siapa yang lulus ujian keimanannya, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dia akan diberi ganjaran oleh Allah berlipat ganda. Dia akan diberikan oleh Allah rasa gembira di surga. Jadi kita diminta untuk bersabar kalau kita sedang diuji. Ada orang membuli kita, mengganggu kita, merendahkan kita tidak boleh membalas. Ya, tidak boleh membalas. Lebih baik memaafkan. Ya. Wasaburun idza atatka musibah. Jadilah kamu orang yang penyabar ketika kamu ditimpa musibah. Musibahnya itu banyak sekali kita sehari, ya. Yang menguji kita ini supaya kita tetap bersabar. Ya. Coba kalau kami itu jalan-jalan ke pasar, dan kan ini sekarang ini sudah tanggal 28, puasanya itu sudah perpegan, apa? Perpegan. Buahnya orang yang ingin belanja untuk kebutuhan lebaran. Kita juga menyaksikan di antara yang hadir di pasar itu yang mau belanja untuk persiapan lebaran, ada juga yang mampir lalu makan. Ada yang mampir lalu makan. Ada juga yang rokok, ya. Ada juga yang minum es segar. Itu ujian. Kalau di sini kan sama aja, nggak ada puasa semua. Nah itu
siang-siang jam 11 panas udaranya itu, wah kalau melihat apa itu air itu sudah ya air cuma di keran gitu ya, air itu segar sekali. Tapi kita akan diperintah Allah imsak apa? Imsak itu apa maksudnya? Tahan, jangan menuruti hawa nafsu. Hadirin hadirat rahmatullah, mari kita berusaha. Ini sudah mepet, mimpi ya, jangan sampai